Oke, seperti ya. Ada pertanyaan lagi, sahabat seperti sukses atau tidak suksesnya bisnis perumahan untuk pemula ya. Kita bisa tahu ciri-ciri pemula, developer pemula, proyeknya akan berhenti jalan di tempat atau bakalan lanjut dan bisa sukses. Nah, ini akan kita bahas seperti ada beberapa poin kriteria yang bisa kita lihat secara kasat mata. Apakah developer ini lanjut atau jalan di tempat? Oke, kita lanjut. Nah, ini hal yang penting yang perlu kita share kepada Anda karena ini berdasarkan pengalaman kami, berdasarkan kami menganalisa teman-teman developer yang sukses itu ternyata mereka memiliki poin-poin ini A, B, C, D. Nah, poin pertama, sukses atau tidak atau terhenti. Pertama yang perlu adalah poin lokasi. Nah, bagaimanakah dengan lokasi Anda? Oke. Yang kedua, bagaimanakah dengan permodalan Anda? Yang ketiga, bagaimanakah dengan market pasar Anda? Yang keempat adalah bagaimana dengan manajemen lapangan konstruksi Anda di lapangan. Nah, 4 ini kalau memenuhi kriteria sahabat properti, maka dipastikan developer tersebut bakalan sukses dan itu bisa diprediksi dan bisa dibuktikan. Oke, pertama kita bahas lokasi. Nah, lokasi sahabat properti, kalau Anda salah dalam memilih lokasi, dipastikan proyek Anda mangkrak. Yang kedua, lokasi lagi. Kalau bicara lokasi, kalau lokasi Anda tepat. Nah, kalau bicara tepat ini sahabat berarti pertama lokasi itu harus memenuhi kriteria. Pertama, lokasi, karena berbicara lokasi maka dia berhubungan dengan objeknya adalah tanah. Kalau tanah yang terpenting objek tanah tersebut, lokasi tersebut tidak bermasalah, itu yang penting sahabat berarti. Jadi legalitasnya jelas, pemiliknya siapa, ahli warisnya siapa, dan bagaimana mengeksekusi, bagaimana hubungan developer dengan yang punya lahan. Ketika tidak ada masalah, batasan-batasan jelas, sebelah kiri milik siapa, sebelah kanan milik siapa, ke belakang milik siapa, ke depannya milik siapa. Nah, kalau batasan itu jelas, sertifikat hak milik pun jelas yang punya, berarti 1 poin tanah dan legalitas itu bisa lanjut, tidak ada masalah. Tapi, nah kadang-kadang begini sahabat properti, ketemu tanah legalitas dari awal sudah bermasalah dengan batasan-batasan, dengan ahli waris, itu tinggalkan. Kedua, bicara lagi di masalah legalitas tanah. Nah, setelah legalitas tanahnya oke, tidak ada masalah, bagaimana dengan perizinan Anda dengan Pemda? Nah, kalau perizinan pun tidak ada masalah, peruntukan lahannya pun jelas dan tepat sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Pemda, memang peruntukan lahan tanah tersebut untuk pemukiman dan perumahan, maka lokasi tanah tersebut legalitasnya dan peruntukan lahannya jelas, berarti lanjut. Oke, bicara tentang lokasi ya. Lokasi harus strategis. Nah, ini menyangkut ke masalah market pasar. Jadi begini, lokasinya bagus tapi market pasarnya ini tidak ada. Nah, sahabat seperti ini juga bermasalah sahabat seperti. Jadi kalau kalau kita bicara lokasi, maka dia berhubungan dengan market pasar. Market pasar ini siapa sih di lokasi tersebut, lokasi tanah yang akan kita garap tersebut, ada dari sekian berapa kilometer radiusnya, itu ada apa di sana. Nah, ini yang penting. Apakah di sana ada pasar tradisional, pasar modern? Apakah di sekitar situ ada pusat publik, misalnya pusat pemerintahan? Apakah di sekitar lokasi tersebut ada industri? Seberapa banyak di situ, adakah di situ pusat pendidikan? Nah, ini dari yang kami bicarakan tadi sahabat properti. Jadi radius itu berhubungan dengan market pasar. Market pasar nanti karena kita bikin perumahan tentu
kita mencari calon customer yang akan bertempat tinggal, yang akan membeli rumah di tempat proyek yang kita bangun. Nah, market pasar itu tersebut itu adalah orang-orang yang ada industri tadi, pusat pemerintahan tadi, pusat pasar tradisional tadi, orang-orang sekitar tersebut. Kira-kira seperti itu. Tapi Bang, nah ini juga permasalahan sahabat petik. Lambat atau cepatnya lokasi tersebut terpenuhi kuotanya, berjalannya, kadang-kadang memang market pasarnya jauh sahabat. Ada lokasi yang memang dikatakan strategis dekat jalan raya, tapi daerah tersebut sangat jauh sekali. Daerah industri tidak ada, dekat industri tidak ada ya. Pusat pendidikan jauh, apalagi pusat pemerintahan. Nah, adapun dari market pasar di sini yang paling terdekat adalah pasar-pasar tradisional, dan itu pun sangat jauh. Pasar tradisional yang ada di kabupaten kota itu hanya sekali 1 pekan sahabat properti. Nah, itu akan memperlambat prosesnya penjualan. Bukan tidak bisa, tapi lambat sahabat. Tapi alangkah idealnya kalau memang lokasi tanah tersebut dari sekian radius itu banyak ada pusat pendidikan dekat situ, ada pasar tradisional dekat situ, ada pusat pemerintahan tidak jauh dari situ, ada pasar tradisional tidak jauh dari situ. Jadi sekeliling itu ada daerah industri di situ. Nah, mereka inilah market pasar kita. Dah dipastikan proyek Anda akan lanjut. Ketiga, modal. Nah, ini juga tidak bisa diremehkan sahabat. Jadi walaupun tanah bisa dikerjasamakan, semuanya bisa dikondisikan, kita sebagai developer perumahan, kadang-kadang developer pemula ini sahabat seperti bermasalah di permodalan, tidak adanya cash flow yang aman. Nah, kita harus siapkan itu minimal sahabat seperti. Jadi kalau developer perumahan punya uang cash tunai 500 juta ya, 500 juta aja atau 300 sampai 500 juta dalam bentuk, karena dalam kita prediksi kita developer ini sahabat seperti 3 bulan 5 bulan itu belum ada penjualan, belum ada uang masuk. Nah, itu kita harus persiapkan. Uang 500 juta kita persiapkan untuk legalitas tanah, untuk perizinan, bikin rumah contoh, bikin promosi dan pemasaran segala macam. Biaya operasional, itu yang jelas ya. Jadi siapkan dana cash minimal 500 juta ya. Ketiga adalah orang-orang yang ahli di bidang konstruksi. Nah, Anda harus punya orang-orang yang ahli di bidang konstruksi. Karena kita developer adalah produk kita adalah rumah yang berhubungan dengan konstruksi, maka kita harus ada orang-orang yang ahli di bidang konstruksi yang akan membangun perumahan kita sesuai dengan spek supaya kita bangunan kita layak jual dan layak huni, kira-kira seperti itu. Jadi bangunan yang kita bangun itu tidak asal-asalan sahabat, karena kita punya orang-orang yang memang ahli di bidang itu. Jangan semuanya Anda serahkan kepada tukang Anda yang tidak paham apa-apa, mereka tidak punya tanggung jawab moral karena mereka hanya bekerja saja. Nah, hasil proyek kita asal-asalan sahabat properti. Oke. Jadi memang developer perumahan kita dituntut juga ahli dalam bidang konstruksi, ahli dalam bidang pemasaran, ahli dalam bidang melihat situasi lokasi sekitar seperti apa, ahli dalam melihat peluang market pasar. Nah, kalau keempat kita yang punya lokasi oke, market pasar oke, permodalan punya, ini penting, permodalan jangan salah ya, permodalan oke, orang di lapangan yang mengatur masalah konstruksi oke. Jadi tim kerjasama. Nah, apabila itu ada di developer Anda developer pemula maupun sudah senior, maka dipastikan proyek Anda berjalan sebagaimana mestinya. Sukses sudah pasti menghampiri Anda. Kalau sukses menghampiri Anda, maka sudah pasti uang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan silahkan komen dan
Belum bergabung, silakan bergabung di komunitas MJI Property Indonesia. Salam sukses.